Oke, jumpa lagi di Keadilan TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Bang Jun. Ya, Mas Kris Chandra. Mas Kris Chandra. Bukan kedatangan pertama, Bang. Sebelumnya Mas Kris sebenarnya pernah datang ke kantor ini. Iya, ini ke 2000. Datang ke Cuma ketika itu hanya sekedar diskusi kita, Bang. Iya. Dengan Pak Panda. Iya. Kita nanti akan membahas banyak hal, Pak Kris. Siap. Terutama nih foto di belakang kita nih. Ada gambar Pak Jokowi. Terus juga di sebelahnya ada foto Pak Ganjar. Memang kita agak kita setting biar agak jauhan gitu. Antara Pak Mahfud dan Pak Ganjar dengan Pak Jokowi. Tapi kita akan mengawali dengan ini. Gimana perasaan Pak Kris sebagai ketua Ganjaris yang menurut orang hari ini lagi melawan negara, Pak Kris? Ya, kalau dibilang melawan negara sih nggak juga. Oh enggak? Jadi ya memang ada begitu banyak kekecewaan lah ketika anaknya menjadi cawapres. Ini kan mementahkan semua apa yang sudah beliau pernah katakan, bahwa keluarga tidak akan berpolitik, dan juga mengatakan bahwa setelah ini beliau akan kembali ke Solo saja, pensiun. Nah, jadi kami sebenarnya melihatnya harusnya ini menjadi soft landing untuk seorang Jokowi. Tapi dengan adanya Mas Gibran sebagai cawapres, ya ini membuat banyak kekecewaan. Khususnya kami, ya tidak memang bisa dipungkiri bahwa relawan Ganjaris ini berangkat dari relawan Jokowi juga. Walaupun ketika kami sudah sebagai Ganjaris, ya yang kami pakai saat ini adalah baju Ganjar. Nah, jadi memang fokusnya hanya Ganjar sebenarnya. Tapi ya kekecewaan itu tidak bisa disembunyikan lah. Tapi kita tetap fokus, apa yang sudah terjadi, ya sudah terjadi. Jadi kita tetap fokus bagaimana memenangkan Ganjar Mahfud. Itu saja. Iya. Ini kan sebenarnya tugas berat ya. Jadi kita di belakang layar itu kita bincang-bincang banyak hal ya soal situasi politik hari ini, Pak Kris. Ada yang bilang Solo terpecah, ada yang bilang kandang PDI Perjuangan Jawa Tengah terpecah. Gimana kira-kira Pak Kris memandang hal itu? Ya, kalau kami mempunyai banyak teman juga di Jawa Tengah, relawan kami juga cukup banyak. Yang kami dengar sampai saat ini ya, dinamika itu sama sekali tidak mempengaruhi relawan kami, khususnya di Ganjaris. Kami tetap solid, tetap semangat, tetap optimis. Nah, terkait dinamika yang dimaksud pecah di Solo atau pecah di kandang banteng, ya menurut saya tidak ya. Di PDIP sendiri saya melihat masih tetap solid satu komando dengan Ibu Ketua Megawati. Nah, terkait dengan pecah di Solo, ya itu urusan keluarga Solo deh. Saya kurang tahu itu pecah apa tidak ya. Tapi gini nih Bang Arif. Jadi sebenarnya sekedar informasi, Ganjaris ini kan deklarasinya 2021. Artinya 2 tahun sebelum Ibu Megawati itu mengumumkan Ganjar sebagai calon presiden. Ya tadi saya sangat menarik ini soal bahwa itu Pak Mas Kris mengatakan bahwa Pak Jokowi akan kembali ke Solo, bahwa keluarganya tidak akan berpolitik. Nah, kami ingin tanya nih Mas Kris, kalau kita lihatlah dari 2021 lah sampai 2023 sampai Gibran dicalonkan, kalau Mas Kris melihat permainannya Pak Jokowi lah saya bilang ya, kita katakannya, bagaimana ini sampai bisa Gibran menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo? Ya, saya melihat ya, ini ada dorongan memang, dorongan dari partai-partai. Dorongan dari partai-partai. Iya, partai-partai pengusung dari Koalisi Indonesia Maju. Dan saya rasa juga tidak bisa dipungkiri, ini juga ada dorongan dari dirinya sendiri juga. Dari diri Pak Jokowi. Dari dirinya Gibran anaknya, yang ingin menjadi cawapres. Ya kan? Nah, tapi ya masyarakat lah yang menilai. Walaupun sekarang ini begitu banyak kekecewaan bahwa apa yang terjadi di MK,
apa yang terjadi dengan cawapres ini. Saya melihat masyarakat kita sudah cerdas bagaimana menilai sebuah demokrasi ini berjalan di Indonesia. Masyarakat yang akan menjadi judgement-nya nanti. Hakimnya Mas. Yes. Gitu. Tapi menanggapi tentang yang lagi ramai tentang politik dinasti Pak Kris, itu gimana? Ya Bu Puan, Bu Mega, AHY juga SBY. Giliran hari ini Pak Jokowi mengusung Gibran, itu menjadi konon kata itu menjadi senjata dari tim Ganjar ya, menggulingkan isu-isu soal apa namanya dinasti politik. Ya, saya nggak tahu itu penyebutan dinasti politik itu dari siapa ya. Tapi ya kalau melihat perjalanannya ya nggak sama. Karena ya apa yang terjadi dengan Mbak Puan menjadi ketua DPR itu kan melalui proses. Dia menjadi anggota DPR, menjadi ketua DPR, itu ada proses. Nah, tapi saya melihat bahwa ada yang dilihat oleh masyarakat dan relawan ketika MK memutuskan untuk menyetujui usia batas yang kemarin itu, yang akhirnya membuat Mas Gibran bisa maju. Ini kan seperti membuat masyarakat jadi menduga ada apa ini, why gitu ya kan, kok sebegitu urgentnya gitu loh. Sedangkan Pak Mahfud sendiri juga mengatakan bahwa itu bukan ranah dari MK untuk menggolkan itu. Nah, jadi ini membuat banyak persepsi masyarakat terkait apa yang dinamika ini, apalagi hakim konstitusinya pun menyatakan saya bingung. Bahkan MK-nya saya bingung, gimana masyarakat kita? Gitu. Jadi ya ini ada yang kita lihat ada yang salah gitu. Dan masyarakat notice banget, relawan notice banget. Nah, saya rasa kita semua menjelang Pilpres ini kan tingkat kepekaannya makin tinggi. Jadi semua bisa menilai dan bisa melihat dan mendengar apa yang sedang dilakukan oleh mereka-mereka yang mencoba bermanuver. Gitu. Iya. Ini tapi satu sisi memang yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dan koalisinya itu menggeser posisi Pak Ganjar yang tadinya di common enemy akhirnya di tengah-tengah Pak Kris. Apa ini merupakan strategi yang dilakukan? Ya. Dan ini common enemy-nya kan Pak Prabowo yang saya lihat ya. Ya, sebenarnya pada saat kita deklarasi Ganjaris 21 Juni itu, partai belum memberikan suaranya mendukung siapa. Nah, pada saat itu pun juga partai masih melihat sosok yang mana yang pantas untuk dimajukan. Walaupun hak prerogatifnya ada di Ibu Ketua Mega ya. Nah, jadi pada saat itu ada usulan untuk Ibu Puan. Nah, tapi karena elektabilitasnya kurang dan masyarakat menilai bahwa sosok Ganjar lebih diterima lah, lebih bagus. Nah, saya melihat seorang Ibu Ketua Megawati ini mempunyai sense of care kepada masyarakat yang tinggi, wong cilik itu. Bagaimana seorang ibu bisa mendengar gitu suara-suara di bawah bahwa pemimpin yang harus dimajukan dari PDIP adalah pemimpin yang bisa mendengar suara-suara mereka. Dan ini ada pada sosok Ganjar Pranowo. Maka itu ketika 21 April 2023 kemarin, PDIP bersama partai pengusung P3, Perindo Hanura mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai presiden di 2024 nanti. Jadi ya kalau dibilang common enemy ya saat ini ya kita relawan ya ketika melihat capres dan cawapres Ganjar dan Mahfud dan melihat calon lain sudah ada capres dan cawapresnya ya mereka itu adalah yang harus kita kalahkan. Mau itu Anies dengan Imin, mau itu dengan Prabowo dengan Gibran, nah itu adalah yang harus kita lawan. Saat ini fokus relawan dan masyarakat yang mendukung Mas Ganjar ya harus fokus bagaimana memenangkan Ganjar Mahfud. Tapi Ganjar sendiri fokus marketnya kemana Pak? Kita banyak fokusnya, jadi
kita tidak bisa pungkiri memang pemilih kita nanti itu 56% itu adalah pemilih anak-anak muda. Nah, ini yang menjadi tugas berat bagi kita semua. Karena berbicara pemilih anak muda ini kan mereka itu mempunyai habit atau kebiasaan yang susah untuk kita atur. Nah, mereka itu lebih suka didengar, mereka itu lebih suka diberi ruang-ruang kreatif. Nah, ini kita sebagai relawan mempunyai tugas yang cukup berat untuk menjaring suara-suara anak muda. Tapi ini kita masih optimis. Karena kenapa? Karena sosok pemimpin seperti Mas Ganjar ini diterima di semua lintas usia. Beliau bisa ngeblend dengan anak-anak muda ini. Beliau bisa mendengar, beliau bisa memberi kreatif. Bahkan seorang Ganjar Pranowo pun mengajak anak-anak muda ini untuk menjadi tim pemenangannya mereka, Pak Ganjar. Untuk menjadi jurkamnya, untuk menjadi jubirnya anak-anak muda ini. Dan bahkan di TPN sendiri, jubir-jubir yang sedang dibentuk ini kebanyakan adalah anak muda. Jadi memang Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini memberi ruang seluas-luasnya untuk anak-anak muda untuk mengambil bagian dari pesta demokrasi terbesar kita ini. Artinya ketika anak muda yang jadi pemimpin itu juga akhirnya nggak otomatis akan peduli ke anak muda. Ya. Apa Pak pengen ngomong demikian? Ya enggak juga. Pas kan Gibran ini kan ya milik apa lah ya, anak muda. Mewakili anak muda. Generasi Z ya. Termasuk juga adiknya yang lagi menjadi ketua umum ya. PSI. Tapi itu tidak serta-merta lah. Karena kan memang dilihat dari pengalaman mereka. Ya saat ini masyarakat bisa menilai lah bagaimana seorang anak presiden hari ini mendapat KTA sebagai kader, 2 hari kemudian menjadi ketua umum. Di mana proses yang benar itu? Kan harus melalui mekanisme yang benar dulu. Masuk umur itu. Terus bagaimana seorang, katakanlah kalau Gibran bukan anak presiden, belum tentu bisa seperti itu. Ya, jadi ya ini privilege yang digunakan yang tidak pada tempatnya. Gitu loh. Ini tidak mengajarkan anak-anak muda bagaimana kita berdemokrasi yang baik. Tidak mencintai proses. Ya, proses itu kan yang harus kita cintai. Karena melalui dari proses itu terbentuklah karakter yang sebenarnya. Tapi gini Bang, ini masyarakat kan sebenarnya ingin tahu ya. Artinya kan Mas Kris ini kan Mas Ganjaris dan Pak Jokowi dan Pak Ganjar ini kan dari tahun 2021 ya. Artinya kenapa seperti tiba-tiba keluar gitu loh Mas, karakter Gibrannya, karakter Pak Jokowinya, Pak Jokowinya dan karakter si Kaisangnya di tahun 2023 ini gitu. Kan ini kan menjadi tontonan juga gitu. Dulunya diam-diam, ya kan Mas? Ya kalau mungkin orang bilang aji mumpung. Aji mumpung Mas. Mungkin orang bilang itu sebutnya aji mumpung. Jadi ya siapa sih yang tidak ingin, ya kan? Nah, jadi bahkan seorang anak presiden pun juga ingin menjadi cawapres. Bahkan seorang presiden pun ingin menjadi ketua umum, ya kan? Nah, jadi ini sebenarnya yang banyak saya dengar juga di bawah ketika seorang anak presiden bisa menjadi ketua umum, bisa jadi cawapres, ya itu memang sah-sah saja, siapapun boleh gitu. Tapi kan ada melalui prosesnya, ada melalui tata caranya, gitu loh. Karena ini tidak mengajarkan anak-anak muda bagaimana kita berdemokrasi yang baik. Kita ada punya konstitusi yang harus kita jaga, yang kita hormati, ya kan. Dan kalau sampai batas-batas itu dilanggar, ini kita jadi kembali seperti waktu dulu lagi gitu. Nah, ini kan kita harus melalui lompatan yang jauh nih. Bentar lagi kita harus menghadapi bonus demografi. Kita harus menghadapi kedaulatan pangan yang dimana banyak negara sudah stop untuk mengekspor bahan pangannya ke kita. Nah, ini kan justru membutuhkan seorang sosok pemimpin yang bisa menjawab, mempunyai pemimpin yang berkarakter, mempunyai pemimpin yang pengalaman,
pemimpinnya sudah teruji jejak rekamnya. Nah, seperti kemarin Pak Ahok bilang baru jadi wali kota, pengalamannya di mana, gitu loh. Nah, terus sudah itu, ya ini agak membingungkan masyarakat bagaimana seseorang yang baru hari ini dapat KTA, besok 2 hari kemudian jadi ketua umum. Nah, ini kan ini agak menjadi banyak pertanyaan bagi kader-kader yang potensial. Kader-kader yang potensial itu, atau misal pengurus-pengurus yang potensial itu kan mereka punya kesempatan juga. Gitu, tidak bisa seperti kayak ditikung langsung masuk seperti itu, tidak. Karena harus melalui prosesnya. Gitu. Tahapannya, ada tahapan-tahapannya. Tapi memang celakanya hari ini Mas, banyak sekali bertebaran banner PSI yang mengatakan bahwa PSI partainya Pak Jokowi. Jadi artinya dengan Kaisang yang 2 hari jadi ketum, ya wajar aja orang partai bapaknya, Mas. Akhirnya kan masyarakat yang menilai kan, seperti saya bilang. Ya makanya Satya Meva Jayate, hanya kebenaran yang akan berjaya nanti. Kita lihat. Ini saya ingat 2019-2014 itu Adian selalu mengatakan bahwa alasan saya memilih Pak Jokowi adalah karena Pak Jokowi bukan anak siapa-siapa, Mas. Semua kita di sini mempunyai peluang untuk jadi presiden, jadi wakil presiden dan sebagainya. Dan hari ini nampaknya itu gugur, Mas, dengan akhirnya Gibran jadi calon wakil presiden. Apa anak semata wayang Mas Ganjar juga akan begitu, Mas? Ya, saya melihat seorang Alam itu mempunyai segudang prestasi ya, anak yang cerdas, dan saya melihat karakter dari anak ini mirip sama Mas Ganjar. Anak ini mencintai proses, menikmati proses, jadi tidak serta-merta tidak suka yang instan. Contohnya, Mas? Gitu. Jadi ya, bagaimana seorang Alam itu kita tahu juara Olimpiade waktu di Korea Selatan, dan juga ketua E-Mobile, terus juga dia bersama timnya juara 3 di sebuah kompetisi internasional, saya lupa. Jadi tidak menggunakan privilege yang ada, tidak. Dia tetap bergerak, tetap berjuang dengan caranya sendiri. Dan itu yang dilihat orang saat ini, bahwa apa yang kita miliki saat ini bukan karena serta-merta kayak kado. Iya, tiketnya dari siapa gitu ya, Mas, ya? Gitu. Kemarin Pak Mahfud ada mengatakan yang menarik tuh. Bagaimana anaknya yang satu mendapat beasiswa sampai dibilang jangan menyebut bahwa kamu anak saya. Nah, akhirnya anaknya pun juga melalui proses kan, bagaimana berjuang mendapat beasiswa dengan caranya tidak menggunakan privilege bapaknya sebagai Menko, anak yang perempuan juga sebagai dokter sama, bahkan dianggap di sekolah di tempat dia belajar pun juga dianggap anaknya itu tidak mampu, sampai diberikan telur gitu sama gurunya. Nah, sampai seperti itu. Jadi ya, saya melihat pasangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini mendidik keluarganya dengan sangat baik. Mereka membangun family karakternya dengan baik, dan ini yang ditanamkan bukan dengan cara instan untuk mendapat sesuatu, harus melalui proses. Kita harus berjuang dulu gitu. Sama seperti Mas Ganjar, bagaimana dia berjuang dari nol, dari seorang anggota DPR menjadi ketua komisi, terus akhirnya menjadi gubernur. Nah, proses itu semua dilalui, pengalaman itu yang dilalui, itu yang membentuk karakter seorang Mas Ganjar sekarang. Artinya kalau kita mau jujur melihat Pak Jokowi dari 2005 ke 2014 ya, cukup cepat sebenarnya prosesnya dia menjadi presiden ya. Iya. Kan artinya ketika 2005 dia menjadi 2004 lah kita bilang, ketika itu Pak Prabowo sudah mencalonkan ya, sudah politik ya, Pak Jokowi ketika itu mungkin masih pengusaha mebel. Iya, ya kan? pengusaha mebel. Tiba-tiba 10 tahun kemudian mereka sudah bersaing gitu. Artinya Pak Jokowi kalau kita mau jujur juga
cukup cepat juga ya proses menjadi orang nomor satu di negeri ini. Ya, tapi ya. Pak Jokowi itu tetap melalui proses. Ya. Dari pengusaha menjadi wali kota, dari wali kota menjadi gubernur, dari gubernur baru menjadi presiden. Kan ada prosesnya. Bukan dari wali kota menjadi cawapres. Betul. Tapi kan gubernur tidak sampai satu periode, Mas Kris. Memang, tapi kan tetap ada prosesnya. Itu yang dilalui, gitu. Bukan dengan privilege loh. Pada saat itu seorang Pak Jokowi privilege-nya apa? Nggak ada. Gitu. Dan tapi kesempatan itu tidak digunakan kepada anaknya. Betul. Nah, jadi memang makanya pada saat seorang Jokowi dari wali kota menjadi gubernur, dari gubernur menjadi presiden, loncatan dari gubernur menjadi presiden itu karena siapa? Rakyat. Rakyat yang menilai. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Itu. Nah, sekarang dari seorang wali kota menjadi cawapres, siap-siap. Tapi gini Mas Kris, ya kalau secara fungsi ya, sebenarnya kan wakil presiden ini kan tidak terlalu ketika menjadi tugasnya tidak terlalu sepenting seorang presiden gitu ya, Mas Kris. Ya. Apa karena memang suara-suara wakil presiden itu cuma untuk memperoleh suara atau bagaimana Mas Kris? Karena kan orang kan akan cuma wakil presiden gitu. Ada masalah dong kalau dia misalnya masih muda atau misalnya dia dari wali kota langsung kepada wakil presiden. Gimana pendapat Mas Kris? Ya nggak masalah kalau selama dia bukan anak presiden. Kalau dia selama anak presiden dengan cara seperti itu menjadi cawapres, ya orang menjadi banyak bertanya-tanya, banyak persepsi, banyak dugaan. Ya artinya meskipun si Mas Gibran dia kan ngambilnya wapres nih. Artinya nanti kan fungsinya kan kebijakannya kan Pak Prabowo nih, seandainya jadi ya Mas ya, artinya nggak apa-apa loh ada pandangan-pandangan masyarakat seperti itu. Gimana menurut Mas Kris? Ya mungkin ada efek elektoralnya kali ya, tapi ya saya rasa tidak terlalu signifikan karena masyarakat sudah menilai lah bagaimana seorang Prabowo yang sudah 2 kali kemarin berhadapan dengan Pak Jokowi, dan walaupun dengan menggandeng Mas Gibran, orang menilai, masyarakat menilai bahwa Pak Jokowi sekarang di sana. Ya kita nggak tahu juga. Tapi saya masih percaya bahwa seorang Jokowi tidak akan membuang kesempatannya untuk meninggalkan nama baiknya sampai seperti itu. Jadi saya rasa beliau akan masih bisa soft landing kalau keputusannya nanti di akhir nanti mendukung Mas Ganjar. Meskipun memang agak di luar nalar. Ya memang. Ya politik itu ya bagaimana menjaga kewarasan kita tetap bertahan. Dengan dinamika yang ada. Akhirnya kan terjawab kumpul di istana, Pak Jokowi bilang mau cawe-cawe dan sebagainya. Kalau di West Jawa itu Pak Panda pernah bilang bahwa cawe-cawe itu ketika ada orang yang lagi hajatan, ya kita wajib membantu, kata Pak Panda. Ya masa anaknya sendiri yang nyalon nggak dibantu. Artinya masyarakat kayak nggak di luar nalar ketika Pak Jokowi mendukung Mas Ganjar. Ya. Makin tebal lah kira-kira garisnya. Ya, waktu itu juga kan sempat kan dalam acara Hari Santri kalau nggak salah. Beliau ditanya wartawan bagaimana kalau Gibran sebagai cawapres. Ya, kalau tidak salah ya akan mendoakan dan merestui. Kalimatnya begitu. Ya itu sebagai orang tua. Nah, tapi kita kembali lagi lah. Pesta demokrasi ini kan semuanya kembali kepada rakyat. Rakyat yang memberi suara, rakyat yang menilai, gitu. Jadi dari ketiga capres dan cawapres yang ada saat ini, kita hanya bisa melakukan yang terbaik dan masyarakat yang menilai. Itu saja. Nah, baik itu mau caranya instan, mau caranya melalui proses yang panjang, masyarakat bisa mengetahui dari jejak rekamnya itu. Terlepas dari itu Mas Kris, coba kita pengen ngomong soal Mahfud MD. Ini kan pasca deklarasi Mas Ganjar menuju akhir deklarasikan Wapres, ya itu kan cukup panjang Mas. Ada beberapa nama, ada Sandiaga Uno, ada banyak lah ya, sampai akhirnya ditetapkan Mahfud MD.
pasca ditetapkan Mahfud MD ada nggak relawan Ganjar yang akhirnya berpisah atau nggak terima dengan adanya Mahfud MD karena mungkin dia cintanya ke Sandiaga Uno atau cintanya ke Erick Thohir, ada pilihan yang lain lah yang lebih tepat. Jadi ya khususnya di Ganjaris, kami melihatnya sosok cawapres itu tidak terlalu penting pada saat itu. Karena fokus kami pada saat itu adalah bagaimana ke Ganjar saja. Ganjar harus presiden. Itu yang paling pertama. Cawapresnya siapa? Yang penting selama dia satu frekuensi dengan Mas Ganjar, satu visi misi, bisa bekerja cepat, bergerak cepat dengan Mas Ganjar, itu yang kami dukung. Memang ada begitu banyak cawapres pada saat itu. Ada begitu banyak nama. Ada Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Erick Thohir, siapapun itu. Tapi dengan terpilihnya Pak Mahfud MD, ini menjawab satu persoalan bangsa, yaitu kepastian hukum. Dan ini sangat-sangat diterima sekali oleh masyarakat. Nah, selain itu, profil dari seorang Pak Mahfud MD ini lengkap. Beliau sudah pengalaman di eksekutif, legislatif, yudikatif, lengkap. Jadi ya porsi dari keduanya ini adalah pasangan yang saling melengkapi. Dari ketiga capres dan cawapres saat ini yang ada, yang punya jejak rekam jelas, teruji di pemerintahan, dan sudah teruji bagaimana bekerja dengan rakyat, itu adalah Ganjar Mahfud. Gitu. Tapi kan jadi calon itu kan nggak melulu tentang soal dia yang punya kapasitas. Ya. Iya kan. Mungkin ada beberapa orang juga yang secara elektoral lebih diterima ketimbang Pak Mahfud. Misalnya dalam konteks Jawa Timur ada Khofifah misalkan, atau kenapa nggak ngambil Jawa Barat yang Jokowi itu 2 kali kalah di Jawa Barat, Ridwan Kamil misalkan. Ya, ya memang tidak bisa dipungkiri setiap tokoh mempunyai kekuatan elektoral masing-masing ya. Tapi saya melihat kombinasi Ganjar Mahfud ini saling melengkapi. Saya rasa masyarakat bisa menilai bahwa pasangan ini bisa menguatkan elektoral masing-masing keduanya di provinsi yang memang mereka lemah atau mereka kurang kuat. Tapi ya inilah, mendorong seorang Ganjar Mahfud ini bukan kerja mereka berdua saja. Ini adalah membutuhkan elemen kegotong royongan. Masyarakat, simpatisan, relawan, partai yang mendukung seorang Ganjar Mahfud. Ini adalah kerja bersama. Jadi ya kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi paling tidak pilihan ini adalah yang terbaik yang bisa diterima di semua masyarakat. Kalau boleh dapat bocoran kita Mas, kekurangan Pak Ganjar itu di mana Mas dan Pak Mahfud? Pak Ganjar Mahfud ini kekurangannya sampai saat ini. Basis elektoral misalkan, basis suara. Kalau basis suara di Jawa Timur saya rasa bagus ya. Mas Ganjar sendiri juga dari keluarga kalangan santri, dan Pak Mahfud sendiri juga di Jawa Timur diterima, dan juga di Madura apalagi dengan 7 juta suara masyarakat Madura itu semua sudah ke sana ke Pak Mahfud. Dan juga seorang Ganjar yang sebelumnya mungkin bagi kita sebagai relawan Jokowi dulu masuk di daerah Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh, atau apapun itu yang dulu susah, Sulsel, ya saat ini sosok seorang Ganjar malah lebih diterima dibandingkan pada saat itu Pak Jokowi. Lebih diterima. Kenapa itu Mas? Ya ada banyak. Mas Ganjar ini pertama ganteng, kedua tinggi, ketiga berwibawa. Nah, jadi sosok-sosok ini kan yang memang diinginkan masyarakat yang pada saat itu tidak memilih Pak Jokowi. Jadi ini ada optimisme dari kita semua bahwa di daerah yang pada saat itu kalah justru malah menerima. Oh, hari ini ada peluangnya. Ada peluangnya, menerima keberadaan seorang Ganjar. Nah, ini juga yang menjadi optimisme kami gitu. Iya, ini menarik ya. Menarik ini Bang. Ngomongin soal Pak Jokowi dan Ganjar, tapi kalau boleh bocoran lagi Mas, Jokowi dan Ganjar masih sering kontak kan? Saya rasa masih ya, karena hubungan keduanya itu kan bukan hubungan yang seperti dibangun oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya. Hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan dimulai dari sejak
Pak Prabowo sebagai Menhan. Di situ antara presiden dengan menterinya. Nah, sedangkan hubungan Pak Ganjar dengan Pak Jokowi itu adalah hubungan yang sudah terbangun lama sekali. Pak Jokowi juga pada saat nyapres yang menjadi tim suksesnya adalah Mas Ganjar juga. Nah, ketika Mas Ganjar sebagai nyalon gubernur yang menjadi tim suksesnya adalah Pak Jokowi juga. Nah, keduanya sudah saling bekerja sama, saling membantu. Saling mengendorse ya Mas? Iya, saling mengendorse. Saya pengen Mas Kris menanggapi. Jadi banyak hal yang hari ini mungkin masyarakat nilai ya soal MK terutama Mas dalam konteks politik hari ini. Dulu 2019 9 orang tewas Mas. Kerusuhan di mana-mana terutama di sekitaran Tamrin Bawaslu ya. Dan hari itu MK menjadi penengah dan memutuskan Pak Jokowi waktu itu secara hukum ya. Dalam konteks hari ini MK itu bahkan sudah jadi lelucon, ada mahkamah keluarga, ada kantor paman dan sebagainya lah, banyak hal. Bagaimana Mas Kris membayangkan ketika ini ada kegaduhan dan MK sudah cukup tidak dipercaya Mas oleh masyarakat secara luas? Ya, kita kan ada namanya Dewan Etik ya. Nanti Dewan Etik itu yang akan untuk membereskan permasalahan di MK yang ini. Dan juga saya rasa lembaga seperti MK ini juga tidak mungkin mau bunuh diri lah. Mereka akan memperbaiki apa yang sudah terjadi kemarin, kualitas kemarin. Memang hasil yang kemarin ya memang kita sudah harus terima, kita tidak bisa menolak. Nah, tapi inilah demokrasi yang kita lihat di Indonesia saat ini. Jadi inilah tugas kita sebagai warga negara. Kita harus berani bersuara, harus berani untuk menyampaikan aspirasi kita bahwa ini tidak benar, ini harus dibenarkan, dan ini harus ada yang bisa membenarkan siapa gitu. Dan ini saya rasa menjadi tugas semuanya lah ya. Saya rasa ada begitu banyak orang-orang pintar juga di Indonesia ini yang bisa untuk membantu. Iya, tapi kan akhirnya yang lantik MK kan Pak Jokowi juga. Ya itu memang betul. Ya artinya siapapun yang terpilih juga akhirnya ya orang Pak Jokowi juga. Ya, memang sih ada kekhawatiran juga di bawah di relawan ketika melihat MK seperti itu. Nah, ini bagaimana pemilu nanti, ya kan? Apakah kita masih bisa mengusung yang namanya pemilu damai, adil? Nah, saya rasa kita masih bisa untuk ke arah sana. Yang ini masih ada waktu, ya saya rasa Pak Presiden bisa membereskan permasalahan inilah. Ya. Ada nggak bocoran Mas? Siapa di belakang Gibran sesungguhnya Mas? Ya, belakang apanya nih? yang mendorong gitu Mas. Ya, selain parpol ya. Ya, saya melihat ya rasa percaya diri dia ya. Yang merasa bahwa dia pantas menjadi cawapres. Iya. Itu meskipun pertama. Bu Sri Mulyani juga programnya bukan program yang baru. Betul. Ya, kemarin yang kartu-kartu yang dia tawarkan itu bukan program yang baru juga. Jadi ya apa yang terjadi dengan pencawapresannya Gibran itu di relawan kami ya memang kami cukup kaget pada saat itu. Tapi itu tidak mengurangi kesolidan relawan Ganjar Pranowo. Sampai saat ini kita masih solid. Terkait tersebut tidak mempengaruhi dan tidak ada hal yang signifikan mengganggu banget, tidak. Jadi ya kita sampai saat ini masih kuat lah, masih solid lah. Kita masih saling bersilaturahmi dan juga ya apa yang terjadi kemarin itu adalah bagian demokrasi yang harus kita terima gitu. Tapi ya seluruh relawan Ganjar Pranowo yang saat ini masih bersatu. Dharma, Eva, Hato, Hanti kuat karena bersatu, ya bersatu karena kuat, ya itu adalah kita relawan Ganjar. Ini Mas Kris kayak pede banget ya. Ya itu. Belum berpartai Mas ya? Ya saya memang kader PDIP. Kader PDIP Mas. Tapi belum apa aja, belum struktural aja. Belum. Masih fokus di relawan. Iya. Ya PDIP itu kan partai yang ideologisnya kuat. Saya ini kan seorang marhaen juga. Jadi ya saya melihat ya apa yang dibangun, apa yang terjadi di negara ini kan tidak bisa serta-merta kita mengabaikan bagaimana seorang Bung Karno
menanamkan negara ini menjadi kuat di mata negara lain pada saat itu karena ideologi kita, Pancasila kita. Nah, inilah yang saya lihat gitu. Kalau seandainya waktu itu kita melihat ada banyak sekali perjalanan sejarah PDI Perjuangan ya Mas, ya. Ada kuda tuli lah ya, waktu itu melawan Soeharto dan sebagainya. Kalau waktu itu saja dilewati Bu Mega sebagai kerikil, kira-kira hari ini tuh menganggap permasalahan ini sebagai apa? Ya, kalau misalnya pada saat itu tidak dilewati dengan baik, ya tidak akan seperti ini. Megawati yang kita kenal itu kan saat ini karena melalui proses yang kemarin yang udah beliku-liku itu, kuda tuli dan lain-lainnya itulah yang membentuk karakter Ibu Megawati, itulah yang membentuk karakter PDIP Perjuangan yang sebenarnya gitu. Makanya saya bilang ya, untuk membentuk karakter seseorang itu tidak bisa dengan cara instan, harus melalui proses. Jadi tidak ada itu namanya laut yang tenang bisa menciptakan pelaut yang handal. Gitu. Iya. Ada berita-berita beberapa orang juga, informasi yang saya dapat katanya ini relawan-relawan itu tergantung bohirnya aja katanya Mas. Enggak melihat sosok katanya Mas. Sampai saat ini kami relawan Ganjaris ya, dari sejak Juni 2021 kami bergerak secara militan, bergerak secara mandiri. Kami menggunakan cara-cara dengan tidak terlalu bergantung dengan apa itu namanya bohir, tidak. Ya, sampai saat ini ya puji Tuhan banyak masyarakat yang menilai pergerakan Ganjaris ini efektif. Nah, ini yang membuat mereka mau membantu. Nah, kalau mereka mau membantu ya silakan, kita tidak bisa melarang. Itu yang membuat mereka tergugah untuk membantu. Gitu. Iya, jadi banyak banget. Atau kalau nggak bohir itu katanya ngincer komisaris ya teman. Ya. Karena ada misalnya Projo itu jadi wamen, habis itu sekarang jadi menteri lah, Mas Budi Ari kan. Ya. Itu PDI Perjuangan. Kalau bicara posisi itu adalah saya rasa hampir semua relawan juga mempunyai harapan, ya kan. Nah, tapi yang paling terpenting adalah apa yang bisa kita beri dulu, bukan apa yang kita dapat gitu loh. Iya. Ya, tunjukkan apa yang bisa kamu lakukan untuk seorang Ganjar Pranowo, buktikan dulu. Gitu, bekerja saja dulu. Artinya semua orang tuh pengen terbaik deh. Jadi lebih baik, ya baiknya pokoknya baik. Tapi Mas Kris dengan Gibran sekarang ke Prabowo, yakin ya? Tetap yakin sampai saat ini? Masih yakin. Dari antara ketiga capres-cawapres, ya kami ya masih melihat seorang Ganjar dan Mahfud ini yang paling bisa menjawab tantangan masa depan kita. Permasalahan bangsa kita ini cukup banyak loh. Dan juga harus membutuhkan sosok pemimpin yang fisiknya kuat. Siapa yang nggak kuat Mas? Ya, pemimpin yang bisa bergerak cepat, bekerja cepat. Nah, jadi ya ini butuh pemimpin yang sudah teruji lah. Iya. Tapi kalau mau teruji, ada beberapa netizen kalau mau nyari yang teruji Prabowo aja tuh udah 2 kali nyapres kok. Iya. Makanya spesialisnya hanya sebagai calon. ini terakhir Mas. Jadi banyak anak-anak muda ya di mahasiswa dan sebagainya. Mereka misalnya tergerak untuk mendukung Ganjar, tapi juga pengen ikut gitu Mas. Dalam komunitas itu gimana cara masuknya Mas? Ya, kalau memang saat ini Mas Ganjar membutuhkan banyak anak muda yang mau ikut dalam kontestasi Pilpres ini, menjadi timnya beliau, menjadi jurkamnya beliau, atau jubirnya beliau, atau timnya beliau. Jadi ya Mas Ganjar pernah menyampaikan terbuka untuk semuanya yang ingin membantu beliau untuk maju dalam memenangkan Pilpres nanti. Jadi ya sebenarnya Mas Ganjar ini nyaman banget ketika berinteraksi dengan anak-anak muda. Karena dari mereka lah Mas Ganjar bisa mendapatkan ide-ide kreatif juga mendapat masukan yang baik, bagaimana kita bisa mendengar suara anak muda ingin
diberi ruang kreatif seluas-luasnya, kreatif hub gitu atau apapun itu. Dan ini saya melihat Mas Ganjar ini memang ngeblend, kalau kata orang bilang krek dengan anak-anak muda. Itu Cara ikut serta ke Ganjaris, Mas? cara ikut serta Ganjaris mudah. Nanti ntar kami akan sampaikan nomor sekretariat kami, silakan menghubungi sekretariat kami. Di sini. Kalau mau daftar nih. Gratis nggak Mas? Nanti ada biaya pendaftaran? Tidak. Ya, kita namanya relawan ya, siapapun yang ingin bergabung kita terbuka. Siapapun yang ingin menjadi bagian dari membawa Mas Ganjar sebagai presiden, ya kita terbuka. Siapapun boleh. Tapi ingat, menjadi relawan itu harus dari hati. Rela berkawan. Kalau misalnya sudah mulai dari hati tergerak sebagai relawan, dia akan terbangun militansinya. Dia akan datang dengan sendirinya, dia akan keluar dengan biaya sendirinya, dan dia akan berjuang dengan ikhlas. Itu relawan. Iya, iya. Kalau yang lain-lain yang pengen duit dan sebagainya, itu karyawan. Aduh. Apa nih Mas Kris? Closing statement untuk anak-anak muda, untuk pemilu damai dan sebagainya, Mas Kris? Sekaligus, apa nih Mas, supaya masyarakat ya mau milih Ganjar lah Mas. Kenapa harus Ganjar menjadi presiden Mas? Coba Mas closing statement Mas. Ya, jadi saya mengajak seluruh simpatisan dan seluruh masyarakat Indonesia, kurang dari 110 hari lagi kita menuju pesta demokrasi terbesar kita di negara kita, memilih seorang pemimpin yang bisa melanjutkan apa yang sudah baik, memilih pemimpin yang sudah teruji jejak rekamnya, dan memilih pemimpin yang bisa menjawab tantangan-tantangan permasalahan masa depan kita. Ganjar Mahfud adalah pemimpin yang bisa menjawab itu semua. Masyarakat semuanya, khususnya Indonesia, mari kita datang nanti 14 Februari. Kita coblos Ganjar Mahfud. Ingat, jangan golput. Kita bawa pemilu ini dengan riang gembira. Dan kita juga menyampaikan dan mensosialisasikan Ganjar dengan cara-cara yang santun dan adab yang baik. Tidak perlu menyebarkan hoax, tidak perlu saling mencaci maki, dan tidak perlu saling menyerang. Terima kasih.